Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Nurul Husna dan teman saya Munawarah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional dan Modern di Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal ini dari Yusrizal pada tahun 2017. Pada poin pertama, saya akan membahas mengenai karakteristik responden. Nah, karakteristik nelayan itu merupakan keadaan atau gambaran umum nelayan yang ada di daerah penelitian tersebut. Adapun yang meliputinya yaitu pertama ada umur, kemudian pendidikan, kemudian tanggungan nelayan, dan pengalaman nelayan tersebut. Nah, selanjutnya itu dilihat dari segi pendidikan para nelayan. Pendidikan para nelayan dominannya itu tamatan dari SLTP. Kemudian selain penggunaan peralatan oleh para nelayan, di sini para nelayan juga mengeluarkan biaya untuk solar, makanan, umpan, minuman, dan snack ketika melaut. Kemudian penggunaan tenaga kerja pada kegiatan lazimnya itu disebut sebagai ABK ataupun anak buah kapal. Besarnya kebutuhan ABK sangat disesuaikan dengan jenis kapal yang digunakan saat melaut. Kemudian ada modal kerja atau disebut juga dengan huruf M. Nah, modal kerja ini berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan tradisional. Selanjutnya itu merupakan jumlah tenaga kerja atau disebut juga dengan huruf L. Nah, di sini berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan nelayan, baik nelayan tradisional dengan modal tinggi dan modal rendah, maupun nelayan modern dengan modal tinggi dan modal rendah. Jumlah hari melaut atau disebut juga dengan huruf J berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan modern yang modalnya tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi masing-masing variabel yang digunakan. Seharusnya semakin banyak modal kerja yang mereka habiskan untuk usaha penangkapan ikan, dan semakin lama jam kerja melaut yang dihabiskan untuk menjalankan usaha nelayan, maka semakin banyak tenaga kerja yang ikut melaut dan semakin baik teknologi ataupun armada tangkapan dan peralatan yang digunakan. Akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh nelayan. Akan tetapi, bila kondisi hasil tangkapan tetap sama dengan modal kerja sebelumnya, maka asumsinya adalah modal kerja menjadi beban kegiatan melaut, sehingga bila tidak sesuai dengan kebutuhan akan mengurangi pendapatan yang diterima oleh nelayan. Di antara ketiga variabel independen tersebut, faktor jumlah hari melaut atau disebut dengan huruf J memiliki pengaruh paling dominan bila dibandingkan dengan tiga variabel lainnya. Kemudian besar kecilnya pendapatan nelayan tidak terlepas dari modal kerja yang mereka habiskan pada setiap kali melaut. Kemudian karena itu sebaiknya nelayan di Kabupaten Aceh Selatan meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan modal kerja sehubungan dengan rutinitas mereka sebagai nelayan. Peningkatan efisiensi penggunaan modal kerja dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan kebutuhan biaya operasional secara lebih baik. Perkenalkan, nama saya Munawarah. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu keterbatasan modal usaha atau investasi sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya. Baik, karena itu pemerintah dapat membantu para nelayan dengan cara mengembangkan fungsi lembaga keuangan mikro dan koperasi yang memihak nelayan dan membangun kelompok usaha bersama atau disingkat dengan KUB. Sejalan dengan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 sampai 2014, yaitu mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. Maka salah satu strategi untuk mencapai misi tersebut dilakukanlah melalui program pengembangan usaha mina pendesaan atau yang disingkat dengan PUMP, seperti melalui pemilikan sarana-sarana penangkapan secara kolektif. Baik, yang selanjutnya yaitu penggunaan jumlah nelayan atau ABK. Hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan sehingga akan mengurangi biaya ke laut atau yang lebih efisien, karena tambahan tenaga kerja tersebut tidak proporsional. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.